Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Deddy Kuswana SI, guru pendamping, guru praktek dari SMK Negeri Tenang Garut. Ya, kebetulan dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pencerahan mengenai eksplorasi penyebab masalah dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Ada permasalahan yang sering kita temui di dalam konteks pembelajaran. Di antaranya adalah motivasi belajar siswa rendah. Apabila kita memahami bagaimana motivasi belajar siswa rendah, itu mungkin adanya karena kurang persepsi atau motivasi dari gurunya. Atau mungkin juga media pembelajaran yang kita gunakan selama ini dalam proses pembelajaran ini juga kurang diminati oleh siswa. Nah, kemudian ada juga mungkin ketika dia masuk ke dalam satu jurusan yang dia eh, sekarang duduki itu karena bukan faktor keinginan sendiri, tapi dari keinginan orang tua. Hal ini juga bisa menyebabkan motivasi belajar siswa. Nah, bagaimana caranya? Solusinya? Di antaranya itu guru harus betul-betul memberikan motivasi, kemudian juga bisa mengeksplorasi media pembelajaran. Sehingga dalam proses belajar, motivasi belajar siswa itu bisa meningkat. Yang kedua, di sini rendahnya kreativitas siswa dalam mencari sumber belajar. Ciri-ciri siswa kreatif kita tahu bahwa di antaranya ada memiliki inisiatif. Nah, permasalahan yang muncul di sini, siswa merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran. Tugas yang sama dalam setiap minggu mungkin ya. Atau keterbatasan orang tua secara finansial sehingga tidak dapat menyediakan sarana untuk menunjang sumber belajar siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, ini siswa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Nah, hasil pengamatan di sini, mungkin penyebab masalahnya adalah guru belum mendalami pemahaman literasi yang efektif. Kemudian, atau guru juga belum merencanakan pembelajaran yang menyiapkan contoh-contoh konkret sehingga siswa ini dapat memahami konsep. Kemudian siswa belum membiasakan budaya membaca. Di sini kebiasaan budaya membaca ini juga ini harus ditingkatkan sehingga akan meminimalisasi terhadap kesulitan siswa dalam memahami materi. Dan juga mungkin ini karena permasalahannya ketersediaan buku ya yang ada di sekolah. Nah, sehingga siswa beliterasinya sangat kurang. Yang keempat, permasalahannya di sini adalah siswa kesulitan dalam mengapresiasikan rumus pola. Mungkin penyebab masalahnya guru kurang detail atau kurang penjelasannya ini masih mengalami kekurangan mengenai rumus pola busana itu. Kemudian juga mungkin disebabkan karena siswa ini penguasaan dasar-dasar perhitungannya yang masih kurang. Nah, kemudian ada juga persepsi siswa dalam pengaplikasian rumus. Nah, rumus pola busana itu memang dikata-katanya sulit. Nah, disinilah siswa akan mengalami kesulitan dan mengaplikasikan rumus pola busana. Kemudian yang kelima, permasalahannya adalah siswa kurang mampu manajemen waktu dalam mengerjakan tugas. Padahal manajemen waktu pengerjaan tugas ini adalah salah satu yang sangat penting dikuasai dan dipahami oleh siswa. Nah, penyebab masalahnya mungkin jadwalnya ini kegiatan sehari-hari dia itu tidak membuat jadwal sama sekali sehingga tugasnya menumpuk. Atau siswa belum mengerti bagaimana cara manajemen waktu. Atau juga siswa belum memiliki sistem dan strategi untuk mengelola waktu. Nah, hal ini tentunya seorang guru harus memberikan bimbingan kepada mereka sehingga mampu mereka itu manajemen waktu. Ya. Selanjutnya yang keenam, di sini adalah kurangnya kepercayaan diri siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini penyebab masalahnya mungkin karena mereka merasa tidak pede, tidak percaya diri, karena pemahaman materinya tidak mereka kuasai. Nah, dalam hal ini kembali lagi peningkatan literasi agar anak mampu meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian penyebab masalah yang lain di sini juga karena siswa ini beban tugas yang banyak. Nah, dalam hal ini juga akan menjadi sebuah kendala
pada anak karena harus berbagai macam mereka harus belajar dan meningkatkan kemampuannya ya, semua mata pelajaran. Yang ketujuh, di sini adalah kurangnya kepedulian orang tua terhadap kemajuan pembelajaran siswa di sekolah. Nah, di sini penyebab masalahnya apa? Karena mungkin orang tua siswa ini sulit diajak berkolaborasi ini ya. Karena menganggap tugas mendidik adalah guru. Sehingga dia merasa bahwa orang tua itu sudah diserahkan semuanya pada guru. Padahal itu salah. Tetapi dalam proses pembelajaran di sini itu harus adanya kolaborasi antara guru dan orang tua. Guru ini mengontrol di sekolah. Orang tua itu sebagai bagian dari kontrol ketika di rumah. Kemudian tidak terjalinnya emotional bonding antara anak dan orang tua sehingga berpengaruh pada komunikasi yang baik. Nah, ini ya. Kemudian yang kedelapan, kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak di luar sekolah. Nah, dalam hal ini orang tua mungkin ya, tidak selamanya atau mungkin ada yang kurang perhatian dengan siapa anaknya di luar itu bergaul, apakah dengan orang anak sekolah lagi atau yang bukan sekolah, yang luar sekolah, dan hal ini juga akan mempengaruhi ya, terhadap keinginan motivasi siswa untuk belajar. Kemudian yang kesembilan, di sini adalah belum tersedianya media pembelajaran yang bervariasi pada pembelajaran pembuatan pola. Dalam hal ini, maka guru di sini harus berinovasi, mencari kira-kira di YouTube ada nggak di sini media pembelajaran yang sama, yang memiliki tentang pembuatan pola. Dalam hal ini, tutorialnya ini bisa anak pelajari, bisa siswa pelajari di rumah atau di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ada 9 ya permasalahan yang sering muncul yang perlu kita elaborasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.